Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Baharudin MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Bapak Wisnu Bowo, SPD MM, SPD MM Pak Ari, diverifikasi. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Untuk mukadimah, derek Pak Romzon tadi katanya dibatasi 10 menit, tapi barangkali nanti lebih dari 10 menit bisa langsung diingatkan. Kalau Pak Romzon tadi nada bicaranya cepat, mungkin saya agak lambat. Roten dredeg nih Pak Romzon dulu. Pak Romzon. Lanjut Mas. Saya awali pemaparan ini dari biografi saya. Nama cukup singkat, Untung. Semoga nama ini selalu mengikuti jejak langkah saya, selalu beruntung di setiap waktu dan kesempatan. Itu sebagai doa bagi saya. Lahir 42 tahun yang lalu, tepatnya di Pacitan tanggal 3 Agustus 1983. Alamat asli pribumi dari Gasang. Riwayat pendidikan tingkat dasar di MI Muhammadiyah Gasang. Jadi alumni Gasang, alumni MI. Tingkat SLTP Madrasah Muhammadiyah 05 Kalikuning. Tahun lulus 1999. SLTA Madrasah Muhammadiyah 03 Ketro Bonagung, lulus tahun 2002. Istirahat 1 tahun, melanjutkan D2 di Institut Muhammadiyah yang sekarang isimu. D2 tamat lulus tahun 2005 dan transfer ke Pendidikan Agama Islam Institut Muhammadiyah Pacitan, lulus tahun 2007. Yang D1 tidak saya cantumkan. Gelare masalah sami kali Pak Bowo, mungkin kula kualat. Mujahid Muhammadiyah, D1 ke Muhammadiyah. Menjadi guru tetap yayasan mulai tahun 2004. Sudah lumayan lama, 2004. Waktu itu masih sambil kuliah. Menjadi kepala madrasah mulai tahun 2013 sampai nanti tanggal 15 Desember 2025. Jadi ini periode ketiga. Kira-kira kurang lebih sama dengan Pak Romzon Yulianto, sudah melampaui batas periode dari periode ketiga. Lanjut. Profil madrasah saya jelaskan secara singkat. Nama MI Muhammadiyah Gasang, berada di Desa Gasang, satu-satunya madrasah swasta dari yang 2 SD negeri, yang 1 madrasah Muhammadiyah, terakreditasi B dan wakaf tanah kepemilikan wakaf bersertifikat. Lanjut Mas. Visi, misi dan tujuan madrasah. Lanjut. Visinya beriman, berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Lanjut nih. Untuk mewujudkan visi, maka misinya adalah menginternalisasikan nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya apa yang disampaikan di sekolah, utamanya pendidikan moral, pendidikan agama, bisa dilaksanakan anak di
rumah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar dan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga terbentuk pribadi yang berkualitas. Melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif, menyembahkan pendidikan moral dan spiritual, itu pendidikan umum dan agama. Dan yang kelima, membentuk hubungan kekeluargaan yang baik antara sekolah dan warga masyarakat di lingkungan madrasah. Lanjut. Tujuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gasang mewujudkan manusia beriman, bertakwa, berpendidikan, berilmu, pengetahuan dan teknologi serta memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, dapat mengamalkan hasil pendidikan di madrasah secara rutin di mana saja mereka berada. Lanjut. Ini kurang jelas jajaran Dewan Pendidik kami. Di situ ada 13. Sebelumnya mas. Ini ada 13 pendidik, yang 9 itu guru, yang 2 staf, dan yang lainnya adalah pembina. Baik pembina seni yang tadi pagi jadi MC, itu pembina seni. Terus ada pembina pramuka yang hari ini tidak hadir. Terus yang satu pembina Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang hari ini juga berhalangan tidak hadir. Yang hari ini hadir mungkin bisa saya perkenalkan pendidik kami. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang berizin, guru kami 1 karena berhalangan yang tidak bisa ditinggalkan Pak. Mungkin bisa, mungkin terlalu lama bisa di Pak. Dari kakak pertama ini mau berdiri, Bumi Sirah ini. Bumi Sirah ini sesepuh Pak. 52 tahun, berarti 8 tahun pensiun. Alhamdulillah, tapi pun sertifikasi tahun lalu. Alhamdulillah. Terus kakak kedua Bu Nunung mau berdiri. Ini PNS satu-satunya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gasang. Bu Nunung Megawati, asli Pacitan, sebelah selatan sedikit, Al-Huda, Masjid Al-Huda. Terus Pak Iksan, ini guru kami, guru PAI yang kemarin juga kami ikutkan sanatisasi dan juga pelatihan tilawati. Juga sudah bersertifikasi 2019. Pak Nayun, alhamdulillah tadi malam tak cek simpatikannya lolos ikut PPG BED 4 di Universitas Win Tulungagung Pak. Rodok telak cara wisuda tengiko aman. Terus yang selanjutnya yang belum kami sebut, bendahara kami yang selalu menyupport, Ibu Atik Susanti, sudah sertifikasi tahun ini BED 1 kemarin, alhamdulillah lulus. Yang satu yang hari ini berhalangan hadir tadi, Bu Nurul, karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Terus selanjutnya ada Bu Eni Murniasih, ini BED 3, alhamdulillah sampun pengumuman lulus. Terus selanjutnya Bu Sumiati, sarjana matematika, ini kemarin ikut sertifikasi di SMK Bagus Salam, ini non satnikalnya di ikut yang dinas di Bagus Salam, itu alhamdulillah juga lulus. Terus staf kami sekaligus kalau di Simpatika itu tercatat sebagai penjaga, itu yang lagi pegang HP memvideo. Kalau di video kan gue kenang-kenangan. Iku terus guru tahfidz atau pembina tahfidz kami, Ustazah Tika. Oh izin pulang juga. Oke. Lanjut Mas. Oke. Lanjut. Data siswa 4 tahun terakhir. Data siswa 4 tahun terakhir di tahun awal itu ada 63,
Terus tahun berikutnya 2023-2024 itu 68. Tahun kemarin ada 63 lagi dan tahun ini turun 1. Sepanjang saya di MI Muhammadiyah Gasang dari 2004, tahun 2023-2024 itu pencapaian tertinggi siswa kami 68. Pernah yang paling rendah itu pernah 34 siswa, kurang lebih di tahun 2009. Grafiknya fluktuatif, itu menandakan turun itu ya sudah waktunya diganti, kira-kira seperti ini. Atus Pak Abdul mau. Lanjut Mas. Program kesiswaan yaitu pembinaan adab, dan alhamdulillah terkait pembinaan adab ini Kementerian Agama memunculkan atau ada program standar kecakapan ubudiyah. Jadi walaupun sebelumnya mungkin kami sudah menanamkan adab sedemikian rupa, ditambah dengan SKUA yang dasar hukumnya jelas, kurikulumnya jelas, akan menambah semangat kami atau tolak ukurnya jelas. Jadi terima kasih utamanya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan atas adanya program SKUA, standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah. Lanjut Mas. Tersedianya berbagai macam pilihan ekstra, kegiatan pramuka, seni bela diri, kesenian, olahraga, dan tahfidz. Yang selanjutnya membaca Al-Quran dengan tartil, pembiasaan pagi sebelum jam pelajaran, dan tahfidz juz 30 diampu oleh guru khusus tahfidz yang kami ambil dari bekerja sama dengan PPTK Ahmad Dahlan Ketro Kebenagung. Dan alhamdulillah tahun kemarin dari 10 anak yang lulus itu sudah ada 3, paling tidak 30%, sudah ada 3 yang hafal juz 30. Yang lainnya ada yang kurang berapa surat, ada yang masih agak banyak kurangnya, yang mungkin ya kemampuannya bukan di bidang itu. Lanjut Mas. Tujuan program adalah untuk mewujudkan madrasah yang maju dan bermutu serta membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam rangka membekali peserta didik dalam era globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin kompleks. Dengan adanya kemajuan zaman yang semakin kompleks, dengan adanya SKUA dan pembinaan adab ini sangat penting untuk menjadi benteng bagi anak-anak dalam mengendalikan dirinya. Lanjut Mas. Di penjabaran program dari yang kami sebutkan di atas, yaitu baca Al-Quran dengan tartil menggunakan metode tilawati. Sebelum mulai pelajaran dituangkan dalam buku prestasi. Jadi anak lancar, tidak lancar itu dituangkan dalam buku prestasi sebagai acuan jika di hari berikutnya yang mengajar itu guru yang berbeda. Yang kedua, program tahfidz tadi di slide sebelumnya sudah kami jelaskan. Pembiasaan sholat duha pada jam istirahat terjadwal dibimbing oleh guru kelas, dan sholat duha berjamaah untuk kelas 4 sampai kelas 6. Kegiatan pramuka setiap hari Jumat sehabis sholat Jumat dibimbing oleh pembina pramuka terjadwal dan bekerja sama dengan Saka Mira. Jadi kami mengambil dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tulaan pembinanya, selain juga didampingi oleh pembina pramuka yang ada di madrasah. Terus kegiatan TSPM Tapak Suci Putra Muhammadiyah setiap Sabtu diikuti oleh kelas 3 sampai kelas 6. Ini catatannya diizinkan oleh orang tua. Terus infak Jumat. Infak Jumat ini dilaksanakan setiap hari Jumat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya bisa diambilkan dari infak Jumat itu. Misalnya ada temannya yang sakit dan lain sebagainya, bisa menggunakan khas infak Jumat. Yang
ketujuh yaitu motivasi dan pembiasan pagi di musola Ahmad Dahlan, Pak. Itu yang kemarin saya juga pernah cerita dengan Pak Kasih yang tanah wakaf yang mewakafkan pengen didirikan musola itu sekarang sudah bisa dimanfaatkan walaupun ya keadaannya belum sempurna. Alhamdulillah. Lanjut Mas. Data prestasi siswa MI Muhammadiyah Gasang ini yang kami catat kemarin pas di Porseni tahun ini. Alhamdulillah juara 1 Porseni kecamatan, yaitu kejuaraan seni bela diri juara 1, dan di kabupatennya ya mehnya provinsi Pak, juara 2 di kabupaten. Itu yang fotonya sebelah atas itu Putri, itu di kabupaten juara 2 Porseni tahun ini. Terus yang gambar di bawahnya bersama Pak Marjuki itu juara 2 kegiatan kelompok kerja guru yang ada di lapangan Bungur kemarin. Jadi dari beberapa prestasi itu, prestasi sesungguhnya bagi kami adalah bagaimana anak-anak itu bisa untuk mengamalkan apa yang kami ajarkan di madrasah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ketika anak-anak berprestasi, jangan sampai misalnya juara adzan kok di rumah nggak mau adzan, itu kan juga perlu dipertanyakan. Jadi juara tahfidz di rumah ngaji mboten purun itu kan harus juga diperhatikan. Jadi ketika anak-anak juara itu selain dia bangga dengan prestasi, dengan piagam, dengan pialanya, mungkin juga motivasi dari pendidik bagaimana kejuaraan yang diperoleh itu dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dilaksanakan. Lanjut Mas. Berikut Pak Kasih, sampun. Kira-kira nek terlalu lama bisa dirokok Pak. Enggak betul. Peningkatan mutu guru. Itu peningkatan mutu guru yang pertama tentunya mengikutkan guru di berbagai pelatihan baik luring maupun daring. Sekarang ini sudah zamannya teknologi semakin canggih. Ada juga Pintar Kemenak itu yang juga bisa diikuti, dan guru-guru kami insya Allah banyak yang mengikuti dari itu dan menambah wawasan pengetahuan terkait dengan dunia pendidikan. Terus selanjutnya pelatihan tilawati, kami juga berupaya bekerja sama dengan Yayasan Khairul Ummah yang ada di Pacitan. Kemudian di Tulaan saya bersama Pak Sotik, Pak Anies dan rekan-rekan itu mendirikan KPA, Koordinator Pengembang Al-Quran Tilawati di Tulaan, dan alhamdulillah kemarin di bulan kemarin sudah melaksanakan itu standarisasi guru Al-Quran, dan atas support dari Bapak Ibu pengawas juga bersinergi dengan BA kemarin juga mengadakan pelatihan guru BA-nya Pak. Jadi harapannya lulusan BA itu ketika sudah masuk di MI ngajinya sudah lumayan gitu. Terus juga kemarin juga mengikutkan guru sanatisasi di MTS negeri itu. Yang kedua, upgrade kompetensi mengaji guru setiap hari Selasa, ngaji bareng semua guru setelah siswa pulang sekolah. Dan ini mungkin di lembaga-lembaga lain belum dilakukan. Jadi kami mengajak guru-guru itu, dan kemampuan mengaji guru itu tentunya kan tidak sama Pak. Jadi harapannya di madrasah itu selain mendapat yang sifatnya nominal, jadi juga ada perubahan spiritual. Jadi kami mengajak guru-guru kami tidak perlu minder, tidak ada yang merasa paling pinter dan merasa tidak bisa. Jadi semuanya ikut belajar ngaji bareng istilahnya. Jadi kami ngaji simaan bareng, yang kurang mana kan kalau dilihat anak-anak terus tidak menguasai, kami tidak ingin harga dirinya jatuh di depan anak-anak Pak. Jadi
cara kami adalah biar guru itu tetap terlihat profesional, maka kami adakan upgrade kompetensi mengaji guru. Dan alhamdulillah itu yang kakak pertama, kakak kedua dan seterusnya itu semangatnya juga luar biasa. Semangatnya luar biasa. Walaupun kadang saya posisi usia atau menunggu getak gitu, bareng itu niku pas belajar ngaji bareng ngoten niku. Intinya kita tidak ada yang paling senior, yang paling pintar dan lain sebagainya. Intinya ini adalah demi kebaikan kita bersama di madrasah. Itu. Lanjut, Mas. Hambatan yang dihadapi madrasah ini tadi sudah disampaikan Pak Rodon, kurang lebih sama ya. Hambatannya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, keterbatasan anggaran yang ada di madrasah, minimnya anggaran dan adanya diskriminasi dari pemerintah terhadap utamanya madrasah swasta, baik anggaran untuk siswa, untuk guru maupun untuk lembaga. Untuk siswa itu kalau di sebelah itu PIP itu hampir semua. Jadi untuk yang di madrasah harapannya ke depan ada itu Pak, PIP yang bisa tercover. Terus kesejahteraan guru non ASN yang masih memprihatinkan yang ada di madrasah itu. Utamanya non ASN. Lanjut Mas. Solusi dan inovasi yang dilakukan oleh madrasah. Kenapa saya sebut yang dilakukan oleh madrasah? Karena kami di madrasah itu, kepala sekolah itu adalah bagian dari guru-guru juga. Kami bekerja kolektif kolegial, tidak kolektif kolonial. Jadi kami kerja bersama. Yang pertama melakukan berbagai upaya kerjasama dengan pihak lain untuk melengkapi sarana yang kurang. Yang tadi sudah kami sebutkan. Tahun 2022 itu menggalang donatur untuk mendirikan tempat ibadah di tanah wakaf samping MI. Kalau Pak Romdon tadi punya modal 200.000 0 rupiah nih Pak, 0 rupiah alhamdulillah sekarang sudah bisa ditempati. Terus 2024 kemarin mengajukan ke Basnas yang program 1000 madrasah itu Pak, alhamdulillah mendapatkan dan bisa digunakan untuk renovasi ruang kelas dan lain-lain. Yang kedua, membangun kerjasama dan kepercayaan yang baik dengan wali murid, komite madrasah, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan juga pihak lainnya. Salah satu yang dilakukan adalah kerjasama dengan pemerintah. Di dekat sekolah itu ada lahan kosong. Lek dulu itu rumah GG yang tidak berpajak itu kita manfaatkan. Kita tanami kayu dan lain sebagainya, dan itu bermanfaat bagi madrasah. Itu kerjasama. Alhamdulillah kepala desa ini ya alumni Gasang, jadi ojo gatuk ngoten lek koordinasi. Yang ketiga, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, mendorong semua guru untuk ikut PPG, dan alhamdulillah dari 9 guru kami terakhir tadi yang sudah kami sebutkan di awal tadi malam jam 9, walaupun mungkin trafiknya agak padat, banyak yang melihat, bisa dilihat terus bisa ikut PPG BED 4. Jadi itu adalah bagian dari doa beliau Pak Sunayun. Terus upaya lain yang bisa ditempuh ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seperti ini. Titik-titik ini kelihatannya belum selesai, wis ngantuk kok Pak Romdon. Seperti contohnya kemarin alhamdulillah Pak Kepala Kantor Pak Kasih sudah memberangkatkan kami di tanggal 29 sore organisasi profesi PGIN dan PGFM berupaya untuk mediasi ke Jakarta. Dan hari ini informasinya RDPU mudah-mudahan ada hasil nanti dan bisa mengubah
utamanya nasib guru-guru madrasah swasta. Karena seperti data yang kita tahu, madrasah negeri dan madrasah swasta itu perbandingannya kan sangat besar. Kalau madrasah swasta lebih dari 90% swasta ya Pak. Harapannya itu, dan kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa, harapannya juga sama-sama mendapatkan pengakuan dan hak yang sama. Kira-kira seperti ini. Mohon maaf niki sekaligus terima kasih kemarin supportnya pas pemberangkatan disangoni. Alhamdulillah matur suwun ini atas nama rekan-rekan ini dari Tulan kemarin banyak yang ikut ke Jakarta. Itu alhamdulillah. Kertos Monas. Lanjut Mas. Untuk dokumentasi lebih lengkapnya adalah di sosial media kami di MI Muhammadiyah Gasang, YouTube, di Facebook juga ada MIM Gasang, dan di IG MIM_Gasang. Lanjut. Terima kasih. Mungkin itu, mohon maaf jika terlalu berbelit-belit atau tidak lare, atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan, utamanya kepada Pak Kepala Kantor dan Pak Kasih dan Bapak Ibu hadirin semua ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, seperti di awal juga pernah sudah saya singgung, saya sudah 3 periode dan ini periode yang terakhir. Mungkin untuk permajaan atau juga memberi kesempatan yang lain dan hal-hal yang lainnya supaya MI Muhammadiyah Gasang lebih lagi, mungkin perlu adanya pergantian kepala madrasah. Nanti harapannya ada yang lebih baik, terus bisa untuk lebih maju lagi itu. Dan jikalau itu terjadi, karena saat ini kami saya bendahara KKM yang nanti disiapkan gantinya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak Untung SPDI yang tentunya sudah